Halo guys, berjumpa lagi bersama kami Komsos Purbowardayan. Nah, di dalam edisi ini kita mengadakan podcast, tapi bukan sembarang podcast. Kita akan mengadakan bincang-bincang nih dengan Romo Vikep Kevikipan Surakarta, katanya. Kenapa begitu? Nah, kita langsung aja berbicara dengan yang bersangkutan, yakni Romo Budi. Halo Romo Budi. Selamat pagi. Pagi Romo. Iya. Gimana? Gini Romo, denger nih, entah bener atau enggak ya, sekalian klarifikasi lah di sini ya. Romo Budi mau pindah, Ya, bener nggak? benar. Tidak hanya katanya, Oh, karena SK itu sudah ada surat keputusan dari Bapak Uskup. Ya. SK tertanggal 1 Juni 2024 ini. Wah. Jadi pasti tidak katanya lagi. Oke. Bukan kabar burung lagi. Oke, siap. Berarti sudah deal ya, sudah fix bahwa Ya, Romo Budi ya, ya. akan pindah. Oke. Nah, pindah kemana Romo kalau boleh tahu? Saya akan berpindah tugas menurut SK ke paroki San Inigo Dirjo Dipuran. Jadi iya. tidak jauh. Oh iya. Masih di kota Solo. Oke. Berarti kalau main-main bisa dong. Oh silakan. Dengan senang hati. Siap. Nanti di San In itu Romo jadi Romo paroki atau jadi apa Bu? Ya, jadi istilahnya pastor paroki ya, atau Romo paroki. Gitu. Ya, oke. Sebentar. Ini agak unik nih. Dari Romo Vikep ke Romo paroki. Turun pangkat dong, Bu. Turun pangkat dong, Bu. Turun pangkat. Ya memang menurut anggapan umum begitu ya. Iya. Umum itu ya bukan hanya lingkungan gereja Katolik ya, tetapi masyarakat pada umumnya dikatakan begitu. Jangankan masyarakat umum ya, lingkungan gereja sendiri, umat kebanyakan juga menganggap demikian. Dari jabatan pelayanan sebagai vikep, kemudian perutusan baru menjadi Romo paroki, pastor paroki, dianggap turun pangkat itu. Iya. Tidak. Tidak ya. Tidak ada istilah itu ya. Karena pertama, jabatan di dalam gereja Katolik selalu dipahami sebagai jabatan pelayanan ya. Dan lebih fungsional gitu ya. Tidak ada itu. Kalau itu nanti menyangkut tugas-tugas, ya memang lalu berbeda tugasnya ya. Sebagai vikep, sebagai Romo paroki pasti berbeda. Tapi intinya tidak turun pangkat, ya dah. Karena jabatan dalam gereja Katolik itu adalah jabatan untuk pelayanan. Maka istilahnya serah terima jabatan pelayanan. Sertipel, bukan hanya sertijab saja. Gitu. Siap. Berarti kalau ada yang maaf nih, kalau kayak wah Romo Budi turun pangkat, terima Romo. Oh ya terima saja. Orang tidak tahu. Iya sih. Ya, orang yang tidak tahu, tidak paham, ya mau apa. Dan juga tidak perlu untuk semacam membela diri atau apa ya. Yang perlu disampaikan adalah ya katekese lalu ya, penjelasan benar. Gitu ya. Benar. Itu yang mesti disampaikan kepada siapa saja. Gitu. Benar. Bandingannya ya. Itu malah ada ya Romo Vikjen, Romo Edi Purwanto, itu malah Vikjen loh ya. Iya. Itu kemudian menjadi pastor paroki Solo baru gitu ya. Iya benar. Itu kalau pandangan umum seperti itu tadi istilahnya jeglek banget gitu ya. Iya benar. Ini Vikjen, Romo paroki ya, seperti itu. Oke. Flashback lagi mau. Ya. Kita mau mundur ke belakang nih. Romo kapan tuh sebenarnya datang ke pastoran? Ayo setidaknya menetap di pastoran Purbowardayan itu sejak kapan sebenarnya? Ya. Saya
mendapat SK untuk menjadi Vikep Surakarta ini pada tanggal kalau tidak salah 1 Juni Ini. 2018. Oh, 6 tahun lalu berarti? Iya, Oh, 6 6 tahun tahun lalu, lalu. Nah, saya resmi datang ke sini itu di bulan Juli. Ya, Oh bulan ya. Juli. Bulan Juli. Nah, waktu itu diantar oleh beberapa umat dari Kalasan karena saya berpindah ke Purbowardayan sebagai Vikep Kevikepan Surakarta itu setelah menyelesaikan tugas di Paroki Kalasan sebagai pastor paroki, begitu. Oke, siap. Satu kata pertama saat Romo datang ke sini apa? Sebetulnya Kevikepan Surakarta bagi saya tempat yang sudah tidak asing lagi. Oh ya. Bahkan untuk di kepengurusan Kevikepan ini juga bukan hal yang baru lagi. Ini flashback ya. Saya itu dulu diakon di Paroki Sragen tahun 95. Ya. Kemudian berkarya di Kevikepan Surakarta lagi di Jomber, Klaten, Ceper. Itu 2007 sampai 2011. Berarti 4 tahun. Kemudian lagi di Solo Baru meskipun 3 bulan saja. Kemudian Sukoharjo itu 3,5 tahun gitu ya, hampir 4 tahun lah begitu karena itu 2013 sampai 2017 awal. Betul. Nah, selama saya di Sukoharjo itu saya menjadi salah satu anggota yang waktu itu disebut TIPK, Tim Inti Pastoral Kevikepan, yang sekarang namanya itu menjadi Dewan Pastoral Kevikepan harian. Jadi waktu itu saya itu sudah memang cukup lama ya berkarya di lingkup Kevikepan Surakarta. Dan Paroki Purbowardayan atau Pusat Kevikepan Surakarta, maka bagi saya juga bukan hal asing lagi karena rapat-rapat waktu itu di sini. Apalagi ketika saya di Jomber itu waktu itu tahun 2007, 2011 tadi, awal 2012 bahkan saya setiap hari Senin itu badminton loh. Oh ya. Ke Purbowardayan ini di sekarang Aula Albertus itu Ya. dulu 2 LAN, 2 Ya, lapangan. benar. Maka sekali lagi bukan hal atau tempat yang baru. Maka ketika saya pertama kali menginjakkan kaki untuk penugasan sebagai Vikep Surakarta, bagi saya ya enjoy saja. Oke, siap. Tempat yang sudah saya kenal, situasi yang sudah saya kenal, jadi bagi saya tidak mengagetkan. Kembali lagi kalau mau lebih jelas lagi, ketika Bapak Uskup waktu itu menelpon saya tahun 2018, bahkan di bulan Maret, telepon saya, Romo bisa membantu saya, gitu. Teleponnya itu begitu Bapak Uskup itu. Yang bantu apa Bapak Uskup? Saya bilang gitu kan. Ya bantu gitu Bapak Uskup. Lah ya bantu apa gitu. Ya bantu. Mau enggak gitu. Lah saya ya ketaatan ya. Ya, benar. Lalu saya mengatakan, siap Bapak Uskup. Siap untuk membantu. Bapak Uskup lalu mengatakan, jadi Vikep ya? Hah? Saya bilang gitu kan. Lalu
Bapak Uskup waktu itu memberi 2 pilihan. Romo pilih mana? Jogja atau Surakarta gitu waktu itu. Nah, karena pengalaman saya cukup lama di Surakarta, maka saya langsung pilih Surakarta Bapak Uskup. Langsung saja. Maka saya kemudian gitu. Nah, jadi itu memberikan latar belakang ya. Kenapa tadi saya mengatakan ketika masuk, lalu ya saya enjoy saja. Oke. Sebenarnya kan bukan pastor paroki yang mau di sini ya. Entah itu vikaris atau kepala, tapi sebenarnya masih ada nggak sih mau apa umat yang kadang nganggap Romo ini pastor paroki di sini atau vikap gitu. Vikaris gitu Romo. Ya. Sebetulnya umat itu ya taunya itu Romo di paroki ya. Saya kira tidak terlalu membedakan ya. Romo paroki atau vikaris paroki. Ya, saya di Purbowardayan ini jelas sebagai vikap gitu ya. Jadi kalau ada umat minta pelayanan, terutama untuk ujub-ujub keluarga, entah itu memulai, entah itu syukuran apa, begitu ya. Lalu ya ada-ada saja yang kemudian langsung meminta ke saya. Tapi tentu saya paham sekali umat tidak terlalu terlalu berpikir atau membedakan antara vikaris, Romo paroki atau vikap bahkan ya. Pokoknya Romo gitu aja ya. Tapi saya selalu menjawab, silahkan ke Romo paroki. Saya di sini Romo vikap. Maksudnya saya mau menempatkan bahwa pelayanan untuk teritori paroki Purbowardayan itu yang paling berwenang dan bertanggung jawab dan menjadi tugasnya adalah Romo paroki atau vikaris paroki. Jadi konteksnya itu saya ingin menempatkan. Saya tidak mau lalu dianggap ngerayah, kalau orang Jawa mengatakan ya, dianggap saya itu semacam merebut gitu. Nah, tetapi kalau Romo paroki tidak bisa, kebetulan saya bisa. Atau memang orang atau keluarga umat itu menghendaki saya. Ya, siap. Tapi sebenarnya kadang kan mungkin tadi yang melanjut ke cerita tadi ya Mo ya. Mungkin ada yang umat sambat cerita ke Romo itu sebenarnya Romo merasa gimana sih? Apakah aku vikap loh, aku sibuk, nah, sebenarnya gimana? Senang-senang aja nggak sih kadang disambati umat gitu sebenarnya? Romo itu salah satu tugas pokoknya adalah mendengarkan, melayani. Maka ada pastoral ruang tamu. Maksudnya itu Romo itu menerima konsultasi umat yang pengen konsultasi. Mereka umat yang punya kesulitan dan seterusnya. Saya sebagai vikap itu ya bukan hanya kadang-kadang ya, sering menerima umat yang mau konsultasi ya. Terlebih-lebih adalah perkara-perkara atau soal-soal yang memang nanti untuk mengatasinya itu harus dilakukan oleh vikap ya misalnya. Misalnya pernikahan efek sipil, mungkin kalau ke tribunal kebetulan ya Romo tribunal tidak ada, lalu ya sering sok konsultasi ke vikap untuk kemurahan rohani atau untuk hal-hal yang memang nanti penanganan khusus untuk persoalan-persoalan, solusi-solusi, dan itu vikap yang harus
mengambil tindakan gitu. Tetapi yang lain-lain juga banyak ya. Kadang yang mungkin kebetulan Romo Paroki tidak bisa pergi misalnya, atau Romo Paroki mungkin banyak kesibukan gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kadang ada umat yang memang tidak cocok ya. Ya, Karena ya konsultasi itu kan cocok-cocokan ya. benar-benar. Jadi seperti pasien mau berobat, memeriksakan diri ke dokter itu kan juga Butuh ada dokter-dokter khusus ya, yang Benar. cocok gitu, yang bisa gitu. Ya seperti itu. Lalu banyak kemungkinannya gitu. Seperti itu. Oke. Cukup mendalam ya sebenarnya ya. Oke. Kadang ya saya tidak tahu ya umat yang lain ya. Kadang saya merasa begini Mo. Saya kan sekarang bertempat melayani juga ambil bagian dalam hidup menggereja di Paroki Purbuwardayan yang notabene VKEP menempati di sini. Otomatis anggapan saya wah, ini berarti Purbuwardayan bisa jadi contoh. Kadang saya menganggap hal ini jadi beban juga buat saya, beban moral dalam arti, wah, Purbo harus jadi contoh, termasuk saya atau orang-orang lain nanti yang harus entah itu di bidang apa, mungkin kaum muda, komsosnya juga harus jadi contoh juga buat parwi-parwi lain. Nah itu jadi kadang beban bagi saya atau mungkin juga bagi teman-teman yang menonton tayangan ini juga merasa beban. Nah itu tanggapan Romo sebenarnya bagaimana Mo enaknya? Gitu. Oke. Mungkin bandingannya nanti bisa dengan katedral ya. Okay. Katedral itu mempunyai sebutan di dalam gereja itu sebagai mater et caput gitu. Apa itu Mak? Ibu dan kepala. Jadi seperti itu. Dalam bahasa Latin seperti itu. Sehingga kalau itu katedral ya, kevikepan itu sering disebut sebagai ko-katedral gitu ya. Kalau vikep itu salah satu job desk-nya, urean tugas atau pekerjaannya itu salah satu adalah representasi Bapak Uskup di wilayah kevikepannya gitu ya. Maka kalau katedral itu gerejanya Bapak Uskup gitu ya, maka paroki yang ketempatan Romo Vikep Purbuwardayan ini ya disebut ko-katedral tadi, yang juga memiliki status predikat sebagai mater et caput, sebagai ibu dan kepala. Maka benar, mestinya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi yang terdepan di antara paroki-paroki di wilayah kevikepan Surakarta khususnya. Dan itu betul menjadi tantangan. Dalam arti mestinya itu menjadi dorongan besar ya, untuk memang menjadi paroki yang baik seperti diharapkan oleh keuskupan ya. Jadi menjadi teladan tadi ya, menjadi ibu dan menjadi kepala dari paroki-paroki di kevikepan. Bukan hanya kelompok-kelompok tertentu tadi, OMK-nya, komsosnya, semuanya. Semua. Romo parokinya apalagi. Ya, jelas gitu ya. Ini kevikepan ko-katedral jadi mater et caput bagi paroki-paroki yang lain. Maka ya diupayakan untuk sungguh-sungguh menjadi paroki seperti yang diharapkan. Pengelolaan parokinya ya lalu menjadi baik, ya lebih dari yang lain-lain.
Oke, siap. Saya kira begitu ya. Oke. Atau ada hal yang belum jelas atau belum dipahami, saya kira jelas ya untuk tadi ya. Ya, menjadi benar. tantangan atau menjadi apa ya? Pecutan lah ya. Pecutan gitu ya. Pecutan. Itu untuk ya mengupayakan. Benar. Pokoknya menjadi teladan. Benar. Ya. Wah, cukup mendalam sebenarnya, Mo. Oke. Kita sudah sampai di penghujung, Mo. Ya. Nyuwun closing statement untuk umat Purbowardayan, monggo Romo. Baik. Pertama, saya dari hati yang dalam gitu ya, mengucapkan limpah terima kasih ya kepada seluruh umat paroki Purbowardayan. Mulai dari Romo parokinya, Dewan Pastoral parokinya, dan sampai pada lingkungan-lingkungan, kelompok-kelompok yang ada di paroki Purbowardayan ini. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, dan saya sangat sadar bahwa kehidupan saya, bahkan juga karya-karya saya dapat berlangsung dengan baik karena dukungan dari seluruh umat. Luar biasa, sangat baik. Maka terima kasih sekali. Saya selalu menempatkan tugas-tugas saya ini sebagai hamba yang harus taat, sebagai hamba yang mengerjakan tugas karya-karya yang diberikan oleh gereja melalui Bapak Uskup. Maka saya mengatakan seperti tertulis dalam Injil Lukas itu ya, setiap kali mengakhiri pekerjaan, saya akan mengatakan, saya ini hamba yang tak berguna, yang saya tahu saya mengerjakan tugas-tugas saya seperti yang semestinya. Jadi terima kasih sekali. Oke, dan siap. saya percaya kalau Tuhan yang memulai, Dia pula yang akan menyertai dengan berkat-berkat-Nya, dan yang tentu akan meneruskan sampai selamanya. Saya kira ini yang paling pokok itu saja. Iya, siap Romo. Dan kalau ada salah yang saya buat, kekurangan yang ada dalam diri saya selama ini, ya mohon dimaafkan. Saya kira itu yang paling pokok. Siap. Oke, Romo, demikian bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Mungkin besok-besok kalau kita bikin konten lagi, statusnya sudah beda ya. Sebagai tamu undangan nantinya dari monggo. Pak Inko. Oke, siap. Oke, itu dia, kita sama-sama mendoakan Romo Budi yang dalam waktu dekat akan berganti status dari Romo Vicap menjadi Romo Paroki di San In. Oke, see you.